Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, melanjutkan kembali pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Pada pertemuan kali ini kita masih berada bab sunai pada nasihat yang ketiga, di mana nasihat yang ketiga ini adalah nasihat yang datang dari seorang sahabat yang paling mulia, sahabat yang disebut oleh Rasulullah sebagai laki-laki yang paling ia cintai di dunia ini. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai di dunia ini?" Kata Rasulullah, "Aisyah." Dari kalangan laki-laki, "Ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki itu adalah bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq." Orang yang istimewa, sebagai laki-laki dewasa yang pertama yang memeluk Islam, disebut namanya Abu Bakar. Para ulama berbeda pendapat kenapa namanya Abu Bakar, padahal nama aslinya adalah sebelum Islam namanya Abdul Ka'bah. Setelah Islam, Rasulullah mengubah namanya menjadi Abdullah, tetapi kita lebih mengenalnya dengan Abu Bakar. Disebut dengan Abu Bakar karena kata Rasulullah SAW, semua orang yang aku ajak untuk masuk Islam pasti ada perdebatan, kata Rasulullah. Pasti ada saling argumen satu sama lain, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tak butuh energi Rasulullah memahamkan dia tentang kebenaran Islam. Mudah bagi dia menerima ajaran Islam ini, maka Abu Bakar disebut sebagai Abu Bakar. Bakar itu artinya adalah orang yang cepat menerima. Yang dimaksud adalah cepat menerima ajakan Rasulullah SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca salah satu nasihat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang masuk kubur, maksudnya dikuburkan karena dia telah meninggal dunia, bila zadin, tapi dia tak punya persiapan sama sekali, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka orang itu ibaratkan orang yang naik sampan, orang yang pergi ke laut tapi tidak memiliki sampan, artinya tenggelam di tengah lautan. Ini nasihat Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya nasihat Abu Bakar Siddiq ini senada dengan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis." Kata Rasulullah, orang di alam kuburnya banyak yang seperti orang yang minta tolong gara-gara takut tenggelam. Kalau kita khawatir tenggelam, kita biasanya tangan kita ke atas untuk minta tolong begitu ya, karena kita takut tenggelam. Kata Rasulullah, banyak orang yang di alam kuburnya seperti itu, ibaratkan orang yang takut mati sehingga dia minta tolong. Maka yang dimaksud Abu Bakar As-Siddiq apa? Yang dimaksud Abu Bakar Siddiq adalah betapa menyedihkannya kondisi seseorang di alam kubur ketika tidak ada yang bisa menyelamatkannya di alam kubur. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kuburan, alam kubur adalah alam pembuka akhirat. Orang kalau memang dia kalau dia memang ahli surga, itu biasanya di kuburnya itu sudah mendapatkan nikmat. Tapi kalau orang ini memang ahli neraka, mulai dari alam kuburnya ini orang sudah dimuqaddimahin azab-azab untuk dia. Maka ada istilah siksa kubur, ada istilah nikmat di dalam kubur. Maka banyak orang di alam kubur itu masih sangat menantikan bantuan, sangat menantikan pertolongan, sangat menantikan pahala-pahala jariahnya.
Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, setiap orang di alam kuburnya menantikan kiriman. Setiap kali dapat kiriman dia bertanya kepada malaikat-malaikat, anna li haza, ini kiriman dari siapa wahai malaikat? Kiriman apa? Bisa jadi anaknya berdoa, bisa jadi ada muridnya yang menjalankan perkara-perkara baik yang pernah dia ajarkan. Maka orang di alam kubur butuh pertolongan. Maka anak yang berbakti sama orang tuanya, setiap saat dia mendoakan orang tuanya, dan setiap kali dia berdoa untuk orang tuanya, permudah urusan orang tuanya di alam kuburnya. Karena kita wajib yakin itu. Yakin apa? Di alam kubur semua orang butuh pertolongan. Maka kata Abu Bakar Siddiq, orang yang di alam kubur itu minta apa? Dia seperti orang yang tenggelam, minta tolong karena adanya azab di alam kubur. Karena itu orang yang kalau memang di dunia berbuat baik, maka di alam kubur terasa sebentar istirahat, tiba-tiba hari sudah kiamat. Tapi kalau orang banyak perbuatan maksiat, di kubur terus disiksa. 7 langkah kaki orang meninggalkan dia di alam kuburnya, sudah datang malaikat nungkar-nangkir akan bertanya tentang amal perbuatannya. Maka kata Rasulullah, semua orang mati, 3 yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya ikut ke kuburan, hartanya ikut ke kuburan, dan amal ibadahnya ikut ke kuburan. Tapi 2 pulang, 1 tinggal sama dia, kata Rasulullah. Yang pulang apa? Keluarganya pulang. Tak mungkin keluarganya tinggal di situ. Yang kedua, hartanya pulang. Tak mungkin mobil yang ikut mengantarkan jenazahnya, tak mungkin ditinggal di kuburannya. Dan yang tinggal cuma 1, kata Rasulullah, yaitu amal ibadahnya. Maka yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur kecuali memang pertama kita punya amal yang jariah. Bisa jadi ada wakaf kita yang masih mengalir. Bisa jadi ada hal baik yang pernah kita ajarkan kepada orang lain yang diamalkannya. Bisa jadi ada orang lain yang senantiasa mendoakan kita. Maka insya Allah sedikit-sedikit urusan kita di kuburan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum mati kita punya banyak bekal, sehingga tidak ada peluang bagi nungkar dan nangkir untuk mengazab kita di alam kubur. Maka bagi kita tidak ada jaminan orang akan berpikir setelah kita mati. Anak yang kita didik dari kecil, tidak jaminan dia akan terus mendoakan kita. Maka kita harus mempersiapkan itu sebelum kita mati. Artinya apa? Kalau hari ini kita punya uang, maka uang itu kita harus sudah standby-kan untuk keperluan kuburan kita. Karena kita tak tahu apakah anak kita ini berpikir untuk kita atau tidak setelah kita mati. Enggak ada jaminan anak kita setelah bagi harta warisan dia wakafkan sebagian atas nama kita. Sangat kecil sekali orang seperti itu. Sedikit sekali orang setelah membagi harta warisan itu, lalu dia wakafkan sebagian atas nama almarhum ayahnya yang mencari duit itu. Kebanyakan mereka bertengkar gara-gara harta warisan itu. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, persiapkan diri kita, apapun yang kita miliki harus mempermudah kita di alam kubur kita. Karena di alam kubur itu kita kocar-kacir, terus berharap. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, semua orang di alam kuburnya minta sama Allah dihidupkan meski sedetik pun jadilah. Ya Allah, hidupkan hamba sebentarlah ya Allah. Kenapa? Kata Allah, fa asaddaqu wa akum minas salihin. Aku cuma minta waktu sedikit ya Allah, karena banyak uangku yang belum ku sedekahkan. Cuma minta sebentar saja untuk menghabiskan uang dari rekening, karena tak sempat untuk disedekahkan. Maka persiapkan diri kita, karena alam kubur itu bisa jadi tempat yang nikmat untuk kita, tapi juga bisa jadi lubang azab untuk kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah nasihat Abu Bakar Siddiq yang perlu kita perhatikan. Ini nasihat datang dari orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tentu ini adalah nasihat yang sangat berharga dan mutiara untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.